Nah, Ibu lanjutkan kembali ke rangkaian campuran. Rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Nah, coba kamu fokus ke sini, ya. Nah, ini gambar pertama ini ya. Jadi rangkaian campuran adalah gabungan dari rangkaian seri dan paralel. Kita lihat ya. Dibuat di sini biru itu seri, paralel. Nah, ini biru. Cabang pertama, cabang kedua. Nah, ini biru. Inilah paralel ya, Nak. Lampu 1 ke lampu 2 itu paralel, lampu 2 ke lampu 3 dan 4 itu paralel. Jadi ada 3 cabang ya. Nah, yang seri yang merah. Ini. Yang satu jalur ini. Lampu 3, lampu 4. Ya, Nak ya. Nah, kalau kita lihat pada rangkaian campuran, nah ini banyak kita temukan ya, Nak ya. Di rumah-rumah atau di mana, tetapi pada umumnya rangkaian di rumah-rumah itu rangkaian paralel biar gampang mematikan menghidupkan lampu yang kita inginkan. Kalau rangkaian seri nggak bisa, kita matikan lampu ruang tengah, lampu yang lain tetap padam ya. Nah, jadi supaya tidak merugikan di rumah-rumah dipasang paralel. Kalau misalnya kamu mau menghidupkan lampu di kamar, kamu mematikan lampu di dapur, bisa. Nah, ini hanya bisa pada rangkaian paralel ya. Nah, untuk rangkaian campuran, kamu perhatikan di sini ya, Nak. Pada rangkaian campuran, nah kita lihat yang serinya ini. Kalau lampu 3-nya ini kita padamkan, otomatis yang terpengaruh hanya lampu 4. Yang dekat dengan lampu 3, yang satu jalur dengan lampu 3. Nah, bagaimana dengan lampu 1 dan 2? Ini tidak terpengaruh. Ya, karena arus masih bisa mengalir melalui cabang yang pertama, bisa mengalir cabang kedua dari kutub positif menuju kutub negatif. Begitu ya, Nak? Begitu juga kalau lampu 4 yang dipadamkan, ini yang lampu 3 padam juga, ini tidak terpengaruh ya. Nah, kalau misalnya lampu 1 dipadamkan, ya hanya lampu 1 yang padam, Nak. Ya, tidak ada lampu yang lain padam. Nah, ini paralelnya ya, lampu yang lain bisa menyala, baik lampu 2, lampu 3, lampu 4 ya. Jadi hanya yang lampu 1 yang padam. Ini karena paralel. Kalau lampu 2 dipadamkan, begitu juga hanya lampu 2 yang padam, lampu 3 menyala, lampu 1 menyala, lampu 3, lampu 4 menyala. Nah, begitu ya, Nak ya. Jadi kamu lihat jalurnya, kalau dia seri berderet dia satu jalur ya, dia yang padam, itu yang padam kalau salah satunya dipadamkan. Tetapi kalau dia berbeda jalur ya atau paralel, bila dia dipadamkan yang jalur yang lain tetap menyala ya, Nak ya. Nah, ini ya, ini yang mengalami percabangan ini juga. Nah, perhatikan yang ini, Nak. Nah, ini lampu 1. Inilah lampu yang pertama kali menerima arus. Jadi seandainya lampu 1 dipadamkan, Ibu katakan lampu yang lain padam. Kenapa? Karena lampu yang dipadamkan adalah lampu yang pertama kali mendapat arus. Lampu sebelum ke cabang 1 dan ke cabang 2. Jadi kalau yang pertama kali mendapat arus dipadamkan, otomatis lampu yang berikutnya akan padam. Meskipun ini paralel, ya. Tetapi kalau lampu 2 yang dipadamkan, ya, lampu 1 masih bisa menyala, Nak, karena masih bisa mengalir ke sini. Lampu 2, lampu 3, lampu 4 juga menyala. Jadi bila ada lampu yang dipadamkan yang pertama kali mendapat arus dipadamkan, maka lampu yang lain, baik itu yang paralel kah atau seri, dia akan padam. Ya, begitu juga kalau ada di sini lampu, Nak. Nah, kalau lampu 5 misalnya, kalau lampu 5 di sini ditaruh lalu dipadamkan, yang lain juga padam. Kenapa? Karena lampu 5 ini yang terakhir kali membawa arus ke kutub negatif. Begitu ya, Nak? Nah, tetapi kalau misalnya lampu 3 atau lampu 4 salah satu dipadamkan, ya hanya yang lampu 3 dan 4 ini aja yang padam.
karena dia satu jalur. Tapi lampu 1, lampu 2 masih bisa menyala karena bisa ke jalur yang ini. Ya nak ya. Nah ini juga perhatikan nak, kalau lampu ini lampu berapa ini? Lampu 1, 2, 3. Nah ini kan satu jalur. Ini bisa dikatakan seri ini, berderet. Salah satu lampu dipadamkan, maka di dekatnya lampu yang lain ini tetap akan padam. Sedangkan yang ini lampu 4, lampu 5 menyala karena beda cabang. Ya nak ya. Bisa dipahami ya nak ya. Ibu rasa sampai sini dulu. Selamat pagi.